Momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran biasanya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Berbagai kebijakan dan insentif di sektor pariwisata dan perdagangan pun ditebar demi mendukung peningkatan aktivitas perekonomian. Lalu apa saja pemanis yang diberikan pemerintah untuk periode Lebaran di tahun 2025 ini? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Prabowo Semringah menanti berkah ekonomi Lebaran. Kita lihat di slide yang pertama. Di tengah harap-harapan pemerintah pada berkah momen Lebaran, ada kabar kurang menyenangkan di mana masa Lebaran tahun ini diproyeksikan bakal menjadi Lebaran yang cukup lesu. Perputaran uang selama Lebaran 2025 diprediksi menurun sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya atau secara year on year dari 156,76 triliun rupiah menjadi 137,97 triliun rupiah. Nah, penurunan ini disebabkan berbagai faktor. Kita lihat di sini faktor-faktor diantaranya. Yang pertama, penurunan jumlah pemudik. Jumlah pemudik Lebaran 2025 diprediksi mencapai 146,48 juta orang atau turun sekitar 24% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 193,6 juta pemudik. Selain itu, kondisi ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Peningkatan biaya hidup dan inflasi menyebabkan masyarakat cenderung berhemat sehingga mengurangi konsumsi selama periode Lebaran. Tak hanya itu, fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Peningkatan kasus PHK ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada gilirannya ini mempengaruhi perputaran uang selama Lebaran. Penurunan perputaran uang ini diperkirakan akan berdampak pada sektor-sektor yang biasanya mengalami peningkatan selama Lebaran seperti industri makanan dan minuman, fashion, retail, serta sektor pariwisata hingga transportasi. Meski demikian, perputaran uang selama Lebaran 2025 diperkirakan tetap signifikan dengan estimasi mencapai 130-an triliun rupiah tadi yang akan tersebar di berbagai sektor ekonomi dan wilayah di Indonesia. Lebaran ini tetap diperkirakan menjadi puncak konsumsi masyarakat Indonesia sepanjang tahun. Lantas seperti apa optimisme terhadap berkah ekonomi yang terungkit karena periode Lebaran? Kita lihat di slide berikutnya. Meskipun ada prediksi penurunan perputaran uang, Kementerian Pariwisata memproyeksikan perputaran ekonomi Lebaran 2025 mencapai 375 triliun rupiah yang didorong oleh sektor pariwisata dan juga program belanja nasional. Seperti diketahui, pemerintah meluncurkan program belanja di Indonesia aja untuk mendorong konsumsi domestik dan meningkatkan daya beli masyarakat. Program ini mencakup berbagai insentif dan diskon untuk menarik minat belanja masyarakat selama periode Lebaran yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 30 Maret 2025 di sejumlah mal, pusat perbelanjaan, serta berbagai gerai termasuk stasiun dan juga bandara di seluruh Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan konsumsi domestik, memperkuat sektor retail, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berwisata di Indonesia selama libur Lebaran 2025. Nah, dengan adanya program-program seperti Bina Lebaran 2025, pemerintah berharap dapat mengimbangi proyeksi penurunan perputaran uang dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata dan juga retail sehingga tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lebaran seringkali menjadi momen di mana aktivitas online meningkat, seperti pengiriman ucapan atau belanja online. Pemerintah melalui Komdigi pun menawarkan diskon tarif internet hingga 50% selama mudik Lebaran. Nah, inisiatif ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan juga akses informasi masyarakat selama perjalanan mudik, serta mendorong penggunaan layanan digital, di mana diskon ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan juga konektivitas pemudik selama perjalanan. Dengan adanya diskon internet, konsumen cenderung lebih aktif menggunakan layanan internet untuk berkomunikasi, berbelanja online, ataupun mengakses hiburan digital selama libur Lebaran. Pemerintah pun memberikan insentif berupa pembebasan PPN untuk tiket pesawat selama Lebaran 2025.
dengan total anggaran mencapai 286,1 miliar rupiah untuk menurunkan harga tiket dan juga mendorong mobilitas masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat dan juga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara saat mudik. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dan juga perputaran ekonomi di daerah tujuan mudik. Penurunan harga tiket pesawat ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lain selama Lebaran yang pada gilirannya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan tarif tiket yang lebih terjangkau, diharapkan juga terjadi peningkatan mobilitas masyarakat antar daerah yang dapat menggerakkan perekonomian lokal melalui peningkatan konsumsi dan juga aktivitas bisnis di berbagai wilayah. Menjelang libur Lebaran, pemerintah juga meresmikan beberapa ruas tol baru dan memberikan diskon tarif tol. Kebijakan ini bertujuan untuk memperlancar arus mudik dan mengurangi biaya perjalanan bagi masyarakat. Dengan pembukaan sejumlah ruas tol baru, baik Pulau Jawa maupun Sumatera, diharapkan juga dapat mengurangi kemacetan dan memperlancar pergerakan kendaraan selama arus mudik dan balik Lebaran. Adapun diskon tarif tol sebesar 20% ini diberikan pada 17 ruas jalan tol yang tersebar di Trans Jawa dan Trans Sumatera. Kebijakan ini berlaku pada periode 24 hingga 27 Maret 2025 dan juga 8 hingga 9 April 2025, sehingga dapat mengurangi biaya perjalanan bagi masyarakat yang melakukan mudik. Dengan adanya infrastruktur baru dan juga insentif ini, diharapkan pengalaman mudik menjadi lebih nyaman dan juga efisien. Momen Lebaran juga biasanya identik ya dengan pemberian THR. Namun, THR bukan hanya sebagai bentuk kesejahteraan bagi pekerja, tetapi juga menjadi salah satu pendorong utama konsumsi masyarakat selama periode hari raya. Untuk itu, kebijakan pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi karyawan swasta, aparatur sipil negara atau ASN, TNI Polri, dan juga pensiunan selama Lebaran 2025 diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Nah, pemberian THR ini biasanya langsung dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan Lebaran seperti makanan, pakaian, transportasi, dan juga rekreasi. Nah, sektor retail, e-commerce, dan juga pasar tradisional ini pun biasanya akan mengalami lonjakan transaksi yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha. Dengan adanya THR, masyarakat memiliki anggaran lebih untuk mudik dan juga berwisata, di mana sektor transportasi, hotel, restoran, dan juga tempat wisata juga mendapatkan dampak positif dari peningkatan pengeluaran masyarakat yang berdampak positif pada perputaran ekonomi daerah. Apalagi kalau masyarakat mudik ini biasanya banyak masyarakat yang menggunakan THR-nya ya untuk belanja di UMKM. Seperti untuk membeli pakaian, oleh-oleh, ataupun makanan khas Lebaran. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pemberian bonus hari raya atau BHR bagi pengemudi dan juga kurir layanan transportasi online menjelang Lebaran 2025. Dan sebagai bentuk apresiasi, pemerintah mengimbau perusahaan layanan transportasi online untuk memberikan bonus hari raya kepada driver ojek online atau ojol dan juga kurir paket. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal yang berperan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat selama Lebaran. Nah, bonus ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan juga kualitas layanan yang diberikan. Adapun Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan layanan transportasi online ini untuk memberikan bonus hari raya dalam bentuk uang tunai kepada pengemudi ojek online dan juga kurir paket. BHR diberikan kepada pengemudi dan kurir online yang memenuhi kriteria keaktifan kerja tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan aplikasi. Bonus hari raya diimbau diberikan dalam bentuk uang tunai ini berbeda dengan tunjangan hari raya atau THR yang umumnya diberikan kepada pekerja formal dan selambat-lambatnya sudah diberikan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir transportasi online memiliki dampak positif terhadap perekonomian,
terutama dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga dan perputaran uang di sektor informal. Namun tentunya yang patut menjadi catatan adalah implementasi kebijakan ini memerlukan keseimbangan agar tidak memberatkan perusahaan aplikasi sehingga diperlukan manajemen keuangan yang baik untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini. Ya pemirsa, meskipun terdapat tantangan seperti penurunan perputaran uang dan juga daya beli masyarakat, namun dengan berbagai kebijakan dan insentif yang diberikan pemerintah, diharapkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga selama periode Lebaran 2025, utamanya melalui sektor pariwisata dan perdagangan yang memainkan peran krusial sebagai motor utama perekonomian. Mari kita nantikan senyum semeringah perekonomian Indonesia yang terkena berkah periode Lebaran. Dan selanjutnya, asa sukacita ekonomi di tengah perayaan Lebaran turut dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia. Tak heran warga muslim di dunia menyentuh 2 miliar orang, sehingga tingginya konsumsi periode Lebaran ikut menjadi daya pengungkit ekonomi global. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis CNBC Indonesia, Seldiana Salsabila berikut ini. Lebaran atau Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan keagamaan bagi umat muslim, namun juga sebagai momentum untuk menggerakkan roda perekonomian global. Dengan populasi muslim dunia yang mencapai lebih dari 2 miliar orang. Aktivitas ini atau momentum ini menimbulkan gelombang aktivitas baru yang dirasakan oleh berbagai sektor. Mulai dari retail, transportasi, pariwisata, makanan, hingga perbankan. Perayaan Lebaran identik dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Umat muslim di seluruh dunia berbelanja pakaian baru, makanan khas, hingga produk elektronik untuk merayakan hari kemenangan ini. Banyaknya warga muslim di dunia juga membuat momen Lebaran ramai dan menarik banyak perhatian. Jika dilihat secara total, ada hampir sekitar 2 miliar pemeluk agama Islam di dunia. Dibandingkan data situs statistik real-time Worldometers pada awal 2024 yang menyebut jumlah penduduk dunia telah menembus 8,08 miliar jiwa. Jumlah penganut Islam saat ini adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Melansir data World Population Review, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia. Total ada sekitar 236 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Sedangkan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak pertama di dunia, yakni Pakistan, yang mencapai sekitar 240,8 juta jiwa. Di Indonesia misalnya, peningkatan konsumsi selama masa Ramadan dan juga Lebaran diperkirakan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga terjadi pada negara-negara dengan mayoritas muslim lainnya, seperti Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan juga Mesir. Tak hanya di negara muslim, peningkatan konsumsi juga dirasakan di negara-negara komunitas muslim yang besar seperti India, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Retail global seperti Amazon, Walmart, dan e-commerce Timur Tengah mencatat lonjakan permintaan pada berbagai produk terkait Lebaran. Bahkan merek-merek mode global meluncurkan koleksi khusus Ramadan dan Lebaran untuk menarik konsumen muslim. In the collection, what we wanted to do is we wanted to introduce every kind of clothing. So we wanted to do occasional wear, casual, urban, smart wear, and we really wanted to focus on skirts because part of being modest, especially within our culture, within our religion, is kind of wearing skirts or long flowy things. And a lot of us don't wear abayas, so skirts is a brilliant alternative which works for anyone, no matter what religion or what community you're from, if you want to dress modestly. So that was one of our main focus. Sementara di Mesir ada tradisi unik berbelanja lentera dengan berbagai desain yang menarik. Warga beramai-ramai mendatangi toko untuk memilih lentera kesukaan mereka. Gairah belanja warga ini penuh tantangan di tengah adanya kenaikan harga barang di masa konsumsi meningkat periode Ramadan Lebaran.
عاوزة هذه مثلا عيال بنتي أجيب لهم وهم عيلين أجيب لهم فوانيس ب 200 جنيه وهي فانوس يبقى 300 جنيه منين؟ أما المعاش كله مش مكفي. Selain itu, mudik atau pulang kampung menjadi tradisi tahunan bagi umat muslim di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, puluhan juta orang bergerak dari kota ke desa untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Tren serupa juga terlihat di negara lain seperti Turki, Malaysia, dan Arab Saudi. Aktivitas ini memberi dampak besar bagi industri transportasi baik darat, laut, maupun udara. Maskapai penerbangan mencatat lonjakan jumlah penumpang selama periode Lebaran. Bahkan tiket perjalanan ke negara-negara mayoritas Muslim seringkali mengalami kenaikan harga karena tingginya permintaan. Hotel, penginapan, dan layanan perjalanan juga mengalami peningkatan signifikan dalam okupansi, menciptakan peluang ekonomi yang besar bagi industri pariwisata. Selain konsumsi dan perjalanan, Lebaran turut memicu pergerakan ekonomi di sektor keuangan. Tradisi memberikan uang tunai atau angpau kepada anak-anak dan kerabat membuat permintaan uang tunai meningkat drastis. Bank dan lembaga keuangan melihat lonjakan transaksi baik dalam bentuk penarikan uang tunai, transaksi digital, maupun layanan perbankan syariah yang semakin berkembang. Di beberapa negara, remitansi atau pengiriman uang dari pekerja migran Muslim ke kampung halaman juga meningkat menjelang Lebaran. Bank Dunia mencatat remitansi dari pekerja di Timur Tengah ke Asia Selatan dan Asia Tenggara melonjak tajam selama periode ini, memperkuat ekonomi rumah tangga di negara penerima. Sektor lainnya yang ikut berputar kencang ialah kuliner. Ya, Lebaran tidak lengkap tanpa hidangan khas. Industri makanan mengalami lonjakan permintaan menjelang Idul Fitri. Produsen bahan makanan, restoran, hingga layanan catering mencatat peningkatan omset selama periode ini. Di sektor makanan halal, lonjakan permintaan terhadap produk bersertifikat halal juga terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya supermarket di Eropa dan Amerika Utara bahkan menambah stok produk halal untuk memenuhi kebutuhan komunitas Muslim yang merayakan Lebaran. Di era digital, perayaan Lebaran juga memberikan dorongan besar bagi sektor e-commerce dan fintech. Belanja online meningkat tajam dengan promosi dan diskon khusus yang ditawarkan oleh berbagai platform digital. Selain itu, layanan pembayaran digital dan dompet elektronik juga mengalami lonjakan transaksi karena meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai. Di sisi lain, sektor hiburan digital seperti layanan streaming, media sosial, dan platform komunikasi juga mengalami peningkatan pengguna seiring dengan meningkatnya aktivitas berbagi momen Lebaran secara virtual. Dengan total populasi Muslim dunia yang mencapai lebih dari 2 miliar orang, Lebaran bukan hanya sekedar perayaan spiritual bagi umat Muslim, namun juga lebih dari itu, bahkan menjadi penggerak roda perekonomian di dunia. Dari retail hingga transportasi, dari makanan hingga perbankan, semua turut menikmati dampak positif dari adanya Lebaran ini. Di tengah dinamika perekonomian global, Lebaran menjadi tanda bahwa tradisi keagamaan bisa menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di belahan dunia. Dari Jakarta, Seliana, Salsabila, dan Aif, Tim Liputan CNBC Indonesia.